baru-baru saja terjadi ini kan sebenarnya ada semacam teror untuk hakim ya. Susah juga kita kalau statement-statement itu disampaikan secara tersamar gitu. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan. Ada gerakan di bawah tanah, di belakang layar. Siapa? Gerakannya apa? Ngapain dia? Laporkan gitu supaya itu jadi konkret. Gitu. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan. Kalau memang data dan informasi itu ada dan dirasa cukup valid, dibuka saja. Pengacara keluarga Yosua menyebut ada upaya teror untuk hakim yang menyidangkan kasus Ferdy Sambo, yaitu lewat penyebaran video percakapan Hakim Wahyu Iman Santoso ke publik. Menurutnya, dari sudut pengambilan gambar video, tampak rekaman dibuat orang yang dekat dengan Hakim Wahyu Iman Santoso. Beliaulah yang menjadi majelis hakim di perkara 5 orang terdakwa inilah yang memang memiliki tanggung jawab dan juga kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan bukti, berdasarkan keyakinan, dan berdasarkan demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tadi kalau mengenai intervensi ataupun lobby-lobby ya, saya pikir memang sulit untuk dibuktikan. Namun yang kelihatan ya, yang baru-baru saja terjadi ini kan sebenarnya ada semacam teror untuk hakim ya, dalam bentuk video yang antara narasi dalam caption itu jauh berbeda dengan apa yang dibicarakan oleh terduga Hakim Wahyu Iman gitu ya. Dan kalau kita lihat angle-nya, itu kan yang mengambil orang terdekat dari terduga Wahyu Iman, yang mulia Hakim Wahyu Iman Santoso. Nah, makanya saya bilang, saya pernah menulis artikel di Kompas TV, ternyata perpanjangan tangan orang jahat ataupun diduga mafia itu ada di mana-mana. Bahkan circle terdekat penegak hukum, dalam hal ini terduga Hakim Wahyu Iman Santoso ada gitu loh. Makanya ini membahayakan. Nah, mudah-mudahan sih itu bukan dari kelompoknya para terdakwa. Buat saya sih prinsipnya diskusinya mesti lebih konkret gitu. Jadi susah juga kita kalau statement-statement itu disampaikan secara tersamar gitu ya. Ada gerakan di bawah tanah, di belakang layar. Siapa? Gerakannya apa? Ngapain dia? Laporkan gitu loh, supaya itu jadi konkret gitu. Nah, kalau saat ini sendiri kan Pak Sambo ada di dalam tahanan, sudah diberhentikan dari kepolisian, tidak punya status lagi sebagai polisi. Saya nggak tahu lagi bagaimana caranya menjelaskan. Artinya begini, kalau ada pihak-pihak yang memang punya bukti, punya data, punya informasi, ya dibuka saja, langsung saja disebut secara detail, apalagi yang dikhawatirkan. Kalau memang belum didalami, ya dalami dulu, baru kemudian menyampaikan pernyataan. Sebelumnya, Kompas TV memberitakan Mahfud MD melihat gelagat adanya gerakan untuk percakapan vonis pada terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan di kasus pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD bahkan menyebut gerakan bawah tanah tersebut dengan istilah gerilya yang meminta Sambo dihukum ringan. Bahkan ada yang meminta bekas Kadif Propam Polri itu untuk dibebaskan. Yang saya bilang itu sebelum putusan Sambo, saya bilang saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kesana. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan. Ya, bukan cuma Menko Polhukam, Mas Sugeng juga barusan mengungkapkan juga kan dari perspektif Mas Sugeng. Sudah menerima data, sudah menerima informasi, kalau memang data dan informasi itu ada dan dirasa cukup valid, dibuka saja, di follow up lebih lanjut, diproses secara hukum. Karena soal ini bisa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan, yang kita harapkan dia bisa menghasilkan kualitas hukum, kualitas penegakan hukum, dan kualitas keadilan yang baik. Jangan sampai ini terganggu. Baik, oke.